Saudara, informasi berikutnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur hingga kini masih berupaya mengidentifikasi 13 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Sebelumnya 2 jenazah atas nama Fahrul Hidayatullah dan Muhammad Bukhori, warga Rawabadak, Koja, Jakarta Utara telah berhasil diidentifikasi melalui pemeriksaan sidik jari. Rumah Sakit Polri mengandalkan sinergitas dan kerjasama dengan para dokter forensik dan rumah sakit lain. Rumah Sakit Polri menyiapkan pos antemortem untuk keluarga korban bisa menyerahkan data atau informasi terkait kondisi korban sebelum meninggal dunia seperti KTP, foto, dan sidik jari. Selain itu, Rumah Sakit Polri juga telah menyiapkan penanganan dari IGD dan ICU serta perawatan untuk luka bakar. Saat ini pihak Rumah Sakit Polri juga masih menunggu keluarga inti atau kerabat korban kebakaran untuk diambil data dan informasi terkait. Rumah Sakit Polri mengimbau kepada warga Koja, Jakarta Utara yang merasa kehilangan anggota keluarga pasca peristiwa kebakaran depo Pelumpang agar segera mendatangi RS Polri untuk memastikan identitas jenazah melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kami tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia, kemudian Rumah Sakit RSPAD, RSCM, RSPP, Rumah Sakit Tugu Koja, dan rumah sakit yang lain. Kami berharap sinergitas ini bisa mempercepat proses penyembuhan daripada korban serta proses identifikasi yang kita laksanakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif Humas juga, kita sudah persiapan sejak tadi malam untuk penanganan korban hidup dari IGD, ICU, kemudian perawatan untuk luka bakar. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di sana. Selamat siang, Dian. Hingga saat ini apakah ada penambahan jenazah yang berhasil diidentifikasi RS Polri? Hingga kini memang belum ada informasi penambahan jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI RS Polri, Elgen. Karena kita ingat bersama informasi terakhirnya masih 2 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI RS Polri. Kedua jenazah tersebut atas nama Fahrul Hidayatullah, laki-laki 28 tahun, dan juga Muhammad Bukhori, laki-laki 41 tahun. Itu pun identifikasi berhasil dilakukan menggunakan metode pemeriksaan sidik jari yang disebut menjadi metode paling mudah dan juga sederhana. Nah, untuk jenazah Fahrul Hidayatullah, informasinya tadi malam ini sudah dikembalikan kepada pihak keluarga, sementara untuk jenazah Muhammad Bukhori sampai dengan saat ini memang belum bisa dikembalikan kepada pihak keluarga karena masih terkendala proses administrasi yang belum diselesaikan. Kemudian kalau kemarin kita ingat atau kita ketahui bersama bahwa RS Polri menerima 15 kantong jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, tetapi hari ini terbaru informasinya ada penambahan total 16 kantong jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri untuk kemudian dilakukan proses identifikasi. Tentu kita akan nantikan bersama, Elgen, karena informasinya hari ini juga akan ada konferensi pers dari pihak RS Polri apakah memang ada penambahan jenazah yang juga sudah berhasil dilakukan identifikasi. Kita nantikan bersama, Elgen. Ya, Dian, hingga saat ini apa sebenarnya yang menjadi kendala proses identifikasi? Yang utama tentu adalah kendala dari kondisi korban yang sulit dikenali, Elgen, karena mengingat luka bakar yang dialami oleh korban ini cukup serius, sehingga memang tim DVI RS Polri harus menggunakan sejumlah metode untuk melakukan proses identifikasi, yakni metode mulai dari pemeriksaan sidik jari, kemudian juga penelitian sampel DNA, hingga pemeriksaan rekam gigi. Nah, yang juga nanti akan sangat membantu proses identifikasi tim DVI adalah data antemortem yang diserahkan oleh pihak keluarga, mulai dari informasi primer misalnya sidik jari, sampel DNA, dan juga rekam gigi dari anggota keluarga, sampai informasi sekunder berupa data KTP, kemudian juga foto, ataupun informasi terkait dengan pakaian atau apa yang melekat dalam diri korban sebelum korban meninggal dunia. Itu nantinya akan dilakukan pencocokan dan juga penelitian dari data antemortem dan juga postmortem. Sehingga memang diimbau,
Elgen, supaya warga Koja, Jakarta Utara khususnya, yang merasa kehilangan anggota keluarga supaya bisa segera mendatangi RS Polri untuk melakukan laporan atau melaporkan anggota keluarganya yang hilang, sekaligus juga menyerahkan data antemortem. Karena dari 16 jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri, informasi dari internal RS Polri, baru 11 laporan kehilangan saja yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Polri. Artinya masih beberapa jenazah ini belum diterima laporan kehilangannya. Itu yang memang sekali lagi dihimbau supaya bisa mempermudah dan juga mempercepat proses identifikasi jenazah dari korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Elgin. Ya, semoga proses identifikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan agar bisa segera dikembalikan ke keluarga mereka. Terima kasih Dian Silitonga dari RS Polri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.